Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara membuat latar belakang yang baik. Nah, di sini Miss Vina akan memberikan contoh beberapa latar belakang yang sudah teman kalian buat ya. Jadi tolong disimak, nanti ini akan Miss Vina berikan beberapa perbaikan atau masukan dari hasil pekerjaan kalian. Misalkan saya ambil sampel pekerjaan teman kalian ini. Jadi di awal ya dijelaskan apa itu polusi udara. Ini sudah tepat ya, secara umum dulu baru ke secara khusus. Jadi apa yang ingin kita bahas? Polusi udara adalah bla 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 bla. Ini sudah dijelaskan. Dan penyebabnya bisa dari asap knalpot, pabrik asap kebakaran, sampah dan lain-lain. Nah, kalau bisa ini diteruskan lagi ya. Sebisa mungkin dalam satu paragraf itu jangan hanya terdiri dari 2 kalimat. Kalau bisa lebih dari 2 kalimat, sehingga kalimat penjelasnya ini ya lebih dari satu. Kita lanjutkan lagi. Polusi udara menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan terutama pada paru-paru. Nah, ini harusnya ada di paragraf yang pertama. Jadi bisa ini dijadikan sebagai lanjutan pembahasan dari paragraf yang pertama. Pemerintah berusaha melakukan berbagai macam cara untuk mencegah dan mengurangi peningkatan polusi udara. Nah, baru ini bisa digunakan sebagai paragraf yang kedua, dijelaskan bagaimana peran pemerintah untuk menangani masalah ini. Kemudian, beberapa cara yang dilakukan pemerintah guna mengurangi polusi udara adalah dengan melakukan penghijauan. Lah, ini bisa dimasukkan ke paragraf yang kedua tadi. Cara yang dilakukan oleh pemerintah. Ini cara yang sudah dilakukan pemerintah. Ya. Ini berarti paragraf yang terakhir ya. Ini cara yang dilakukan pemerintah guna mengurangi polusi udara adalah melakukan penghijauan, membuat paru-paru kota dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bagus. Ini sudah bisa dilanjutkan lagi tentang bagaimana solusi yang penulis harapkan. Maksudnya solusi yang penulis ajukan ya terkait tentang masalah pengurangan polusi udara. Jadi nanti solusi yang ditawarkan ini sebisa mungkin itu adalah inovasi baru karya dari si penulis. Jadi bukan hanya solusi yang ditawarkan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalkan membuat apa gitu. Jadi lebih digali lagi nanti ide kreatifnya supaya bisa mendapatkan ide-ide baru yang di luar atau yang tidak pernah orang lain itu lakukan gitu. Kalau bisa juga kalian bisa melihat inovasi baru apa yang sudah pernah orang lain buat, tetapi kalian bisa menambahkan kira-kira bagian apa ya supaya menjadi lebih baru lagi dari inovasi yang sudah ada itu. Ini hasil karya teman kalian juga ya. Dia memilih topik keluhan para pelajar Indonesia di era pembelajaran daring akibat COVID-19. Ini topik ya, ini bukan judul. Nanti kalau judul ini lebih menjurus pada apa kira-kira solusi yang ditawarkan. Jadi ini adalah topik bukan judul. Kita lanjut lagi membaca paragraf untuk latar belakangnya. Diceritakan mulai bulan Maret 2019 kemarin negara Indonesia dihebohkan dengan adanya virus corona. Perlahan demi perlahan pemerintah menerapkan kewajiban berprotokol kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu dengan social distancing. Social distancing ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran penularan virus corona. Ini penjelasannya sudah runtut sekali ya, mulai dari khusus ke umum. Maka dari itu pemerintah menggalakkan program social distancing. Kemudian
Untuk paragraf yang kedua, si penulis menjelaskan bahwa sudah sekitar 1 tahun pandemi COVID ini melanda negeri kita. Jumlah pasiennya juga semakin meningkat ya. Jadi dijelaskan juga pada bulan Maret ternyata masih tercatat angka yang tinggi. Nah, ketika kita ingin merujuk data, ya, seperti Miss Vina katakan pada pertemuan kemarin, data ya, misalkan di sini dikatakan jumlah pasien positif corona 1.425 ya. Dan di sini dirujuknya ternyata dari Kompas TV. Nah, dituliskan juga pada tahun berapa ya pernyataan itu dikeluarkan. Jadi misalkan ini adalah Maret 2021, jadi dituliskan Kompas TV, 2021. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, kita telah tahu bahwa COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV, yaitu virus jenis baru ya, dari jenis coronavirus. Di sini dirujuk lagi ternyata dari alodokter.com. Jangan lupa ya Mbak, untuk penulis dituliskan ya pernyataan ini dikeluarkan pada tahun berapa. Apakah tahun 2020, apakah tahun 2021? Oke, jangan lupa ya, apa yang dirujuk dari latar belakang dan isi semua karya tulis itu nanti harus dituliskan lagi, diuraikan lagi di bagian daftar pustaka. Paragraf yang ketiga, dijelaskan COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar di bidang pendidikan. Demi menghentikan penyebaran virus corona ini, semua siswa dan guru melakukan proses belajar mengajar di rumah. Ya, istilah ini disebut dengan istilah daring. Jadi di sini konon katanya pembelajaran daring itu sangat membosankan. Ya, jadi ini mungkin dari hasil survei penulis ya. Karena banyaknya tugas yang diberikan, video pembelajaran yang sangat tidak variatif dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak anak yang tidak mau mengerjakan tugas karena benar-benar sudah bosan dengan pembelajaran daring. Ini cara pengungkapan dari penulis itu sangat tugas ya. Jadi ini bisa dilanjutkan sebenarnya. Paragraf berikutnya, untuk menghindari kejenuhan pada saat pembelajaran daring, ada beberapa tips atau upaya yang bisa dilakukan oleh para pelajar Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Dengan adanya media pembelajaran yang bervariatif, membuat siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, selain itu, upayakan media pembelajaran yang variatif ini bisa untuk interaktif. Ya, jadi antara pelajar dan pengajar bisa saling berbicara, contohnya dengan menggunakan Zoom Meeting dan Google Meet. Hal ini bertujuan untuk memantau karakter dan perilaku murid-muridnya. Dengan media daring yang variatif dan dominan live akan mampu menyerap materi pembelajaran mendekati kata maksimal. Oke, di sini si penulis sudah memberikan solusinya. Ya, solusi kreatif. Salah satunya dengan menggunakan media interaktif, contohnya video konferensi dengan menggunakan Zoom Meeting dan juga Google Meet. Ini sudah diberikan solusinya. Namun karena ini Google Meet dan juga Zoom Meeting itu sudah orang lain sudah diterapkan oleh para pengajar yang lain. Nah, diharapkan penulis di sini bisa memberikan inovasi baru lagi. Kira-kira meskipun dengan menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting, penulis bisa modifikasi lagi. Apakah ditambahkan dengan metode baru? Apakah ditambahkan dengan aplikasi-aplikasi yang bisa menambah kekhususan atau menambah keunikan dari teknik yang penulis buat. Misalkan di sini di sini kombinasi antara Zoom Meeting dengan penggunaan media Zepeto misalkan, atau penggunaan Zoom Meeting yang dikombinasikan dengan aplikasi sekarang ya yang lagi hits, misalkan dengan ruang guru. Nah, itu nanti penulis bisa modifikasi lagi, inovasikan lagi, kira-kira bagaimana mengkombinasikan dua aplikasi sehingga pembelajaran itu bisa interaktif. Kalau Zoom Meeting itu kan bertemu langsung.
dengan siswa, kemudian materinya juga bisa langsung ditampilkan di media itu. Tetapi itu sudah biasa kerjakan. Nah, di sini penulis silahkan berikan inovasi lain. Ya, jadi Miss Vina harapkan kalian itu bisa melakukan teknik yang namanya teknik ATM. Ya, apa itu teknik ATM? Teknik ATM itu adalah teknik A, amati, T, tiru, M, modifikasi. Jadi saya ulangi lagi ya, A itu berarti amati, T itu adalah tiru, M itu adalah modifikasi. Dimodifikasi. Artinya apa? Kita boleh melihat ya hasil karya orang lain, baru ketika kita klop, kita cocok, kita sesuai dengan solusi yang ditawarkan pada literatur tersebut, kita boleh kita boleh tiru enggak apa-apa. Teknik tersebut, solusi yang ditawarkan itu kita tiru, asalkan kita harus modifikasi sedikit saja, itu tidak apa-apa. Misalkan modifikasi di bagian awal, di bagian akhir, atau di bagian tengahnya, silakan. Asalkan harus ada satu poin pembeda antara karya kalian dengan karya yang sudah ada. Seperti itu ya. Jadi saya rasa semua yang sudah dikumpulkan di Miss Vina itu rata-rata diberikan solusi, tapi solusinya itu yang sudah ada, yang sudah ditawarkan. Artinya apa? Artinya misalkan pemerintah sudah memberikan upaya seperti ini. Nah, itu kalau menurut Miss Vina sebisa mungkin ya itu pemerintah sudah melakukan, tetapi bagaimana? Kembali lagi ke kalian. Bagaimana solusi dari kalian sendiri? Silahkan kalian baca dari referensi lain dan gunakanlah teknik ATM ini. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, demikian untuk hari ini. Saya harapkan ada perbaikan. Ya, Miss Vina sudah koreksi latar belakang yang sudah kalian buat, sekaligus sudah memberikan beberapa komentar. Silakan kalian perbaiki lagi latar belakangnya. Kemudian besok kita akan lanjut bagaimana cara membuat rumusan masalah. Jadi jangan lupa ya, teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Miss Vina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.